Baik, jadi kontrasepsi tadi dok, ini dicurigai bisa menjadi penyebab dari hipospadia. Kok bisa dok? Jadi begini Mbak Ica, ya tadi saya sampaikan, harusnya kalau itu ada tanda-tanda kehamilan, maka kontrasepsinya dihentikan. Nah tapi apakah kalau ada seseorang yang terkena hipospadia itu harus selalu dioperasi ya dok ya? Ya, tergantung. Tapi kalau gejala yang paling sering itu tadi dok, atau ada gejala lain sih dok ya? Segalanya yang pas dibincangkan di siang hari. Segera Anda dengarkan di Bincang Siang Reco Buntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reco Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Pemirsa, perbanyak bersyukur atas nikmat Ramadan dengan meningkatkan kualitas diri hari ini dan setelah Ramadan. Bersama Reco Buntung, mari kita jadikan Ramadan cermin tauladan. Selamat siang pemirsa, saya ada di kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reco Buntung melalui streaming di www.recobuntungfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Apa kabar pemirsa? Siang hari ini, hari Selasa ya, 11 April 2023. Ica Dara menemani Anda dalam Bincang Siang untuk sesi pertama di program Warta Nada. Hari ini kita akan berbincang pemirsa di hari Selasa ini bersama dengan Dr. HR Danarto SPB SPUK dari Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur Yogyakarta. Dan hari ini pemirsa kita akan membahas terkait dengan kelainan bawaan pada kandung kencing, yang ini adalah merupakan hal yang harus kita ketahui pemirsa, karena memang banyak hal yang bisa terjadi pada saluran kencing kita ya, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah lalu pemirsa, hal apa saja nih yang perlu diperhatikan dan bagaimana penanganannya? Untuk itu hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Dr. Danarto dari Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur Yogyakarta, dan sudah hadir di studio pemirsa Dr. Danarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Ica sehat? Sehat dong, dokter sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini dokter kita akan berbincang bersama terkait dengan kelainan bawaan pada kandung kencing ya. Nah ini seperti apa sih dok sebenarnya kelainan bawaan pada kandung kencing ini? Baik, terima kasih Mbak Ica. Para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, mari kita simak bersama kelainan-kelainan yang di saluran kencing, yang terutama yang kita sering temui. Bersama yang saya hormati, barangkali nanti di 1 jam ini kita bisa berdiskusi apa saja yang kira-kira persiapan ada masalah. Saya kira saya mulai aja. Kelainan yang sering terjadi, kelainan bawaan itu yang dari kandung kencing sampai di uretra ya. Di uretra itu ada saluran kencing yang di luar. Kelainan ini seringkali sudah diketahui sejak anak itu lahir, ya, di mana kalau itu kelainan pada kandung kencing maka biasanya akan terbuka ya, kandung kencingnya akan terbuka, namanya estrofia ya, estrofia buli.
Nah ini tidak sederhana, ini ada masalah karena pembentukan tulangnya juga terganggu, pembentukan kandung kencingnya nggak nutup, uretranya juga terganggu. Nah ini cukup meresahkan. Maka sekali lagi kalau menghadapi kasus yang demikian, mungkin yang di rumah sakit atau di klinik-klinik atau di tempat melahirkan, nggak usah khawatir, itu masih ada jalan keluarnya. Persamaan yang saya hormati, kalau terdapat demikian, ketika bayinya itu masih keluar basah gitu, ya itu biarin aja lah, tutup aja dengan kasa yang steril, dengan dibasahi NaCl, maka tentunya nanti kirim aja ke rumah sakit, nanti rumah sakit segera kirim ke rumah sakit, nanti akan kita tutup sedemikian rupa kandung kencingnya sehingga nanti kandung kencingnya berbentuk seperti normal kembali. Nah ini nanti yang lain tentang tulangnya dan sebagainya nanti kemudian hari. Yang penting kandung kencingnya tertutup. Nah yang lebih sering lagi sebetulnya, kelainan saluran kencing itu adalah di mana muara uretranya, ya, salurannya itu tidak pada tempatnya. Itu yang namanya hipospadia. Nah, hipospadia ini sangat banyak sekali. Nanti mungkin kita ungkap karena ini kasusnya banyak. Kalau estrofia buli mungkin tidak begitu banyak, masih jarang. Tapi kalau yang hipospadia nanti akan kita terangkan secara dalam apa-apa yang kira-kira ketemu kasus itu bagaimana solusinya. Demikian Mbak Ica. Baik, terima kasih Dokter Danarto. Ini kalau misalnya kena kelainan kencing bawaan tuh ternyata nggak cuma hipospadia aja yang kan sempat ramai itu Dok ya. Ternyata masih ada jenis-jenis lainnya lagi betul, yang seperti estrofia buli. Ini tapi jarang ya Dok ya. Sangat jarang, ya betul. Tapi kalau hipospadia ternyata itu lumayan termasuk yang sering ya Dok ya? Ya, jadi itu statistiknya itu bicara begini, 300 kelahiran ada satu. Oh, nah, 300 itu, banding 1 ya? 300 banding 1, memang 0,3 kalau dibuat ya 0,3%. Tapi kalau itu yang masuk yang kena 0,3% itu pasti panik ya. Panik, gimana ini solusinya? Nah itu nanti monggo Mbak Ica nanti akan saya ungkap. Barangkali ada sesuatu yang ditanyakan saya dulu. Silakan. Ya. Baik, tapi sebenarnya kalau hipospadia ini penyebab awalnya tuh apa sih Dok? Kok anak ini bisa lahir dengan hipospadia? Nah, pertanyaannya bagus sekali. Bersama yang saya hormati, supaya ya kita menghindarkan hal-hal yang demikian, memang ada genetik ya. Satu tuh genetik. Misalnya kalau orang tuanya atau saudaranya kena ada yang hipospadia, ada kemungkinan anak kita hipospadia itu genetik ya. Kemudian faktor-faktor yang didapat biasanya pada ibu-ibu yang punyanya lama banget ya, nggak punya anak lama banget, biasanya kan dia dipacu dengan obat-obat kesuburan ya. Nah ini hal yang bisa menyebabkan, harusnya kalau sudah positif obat-obat itu dihentikan. Karena tidak tahu ini positif atau tidak, karena mungkin ya tidak memeriksakan, ya jarang banget. Nah itu repotnya kalau obat-obat hormon itu masih diberikan, maka minggu ke-8 atau minggu ke-12 itu akan bisa terjadi kasus ini. Nah kemudian yang sering kali lagi adalah ibu yang kegemukan ya. Ibu yang terlalu gemuk atau melahirkan di atas umur 35 tahun. Ini memang dangerous, makanya seringkali usahakan sebelum itu udah punya anak deh, sebelum umur 35. Nah ini bisa menyebabkan adanya terjadi hipospadia. Ada lagi yang penyebab yang lain adalah kontrasepsi. Kontrasepsi ini dicurigai aja. Ada curigai, semuanya itu masih curigai, belum pasti. Tapi statistik mengatakan bahwa itu ada, sebagian itu ada, walaupun itu kecil. Kemudian yang lain lagi adalah merokok. Merokok, kemudian obat-obat pestisida itu bisa menyebabkan terjadi hipospadia, termasuk lahir prematur itu bisa terjadi. Demikian, Mbak Ica. Oh baik, jadi kontrasepsi tadi Dok, ini dicurigai bisa menjadi penyebab dari hipospadia. Kok bisa Dok? Jadi begini Mbak Ica, ya tadi saya sampaikan, harusnya kalau itu ada tanda-tanda kehamilan, maka kontrasepsinya dihentikan. Oh gitu. Gitu.
masalahnya kadang-kadang kan masih minum terus. Nah, dia tablet itu kan sebulan muter gitu toh. Nah, dia tidak tahu kalau ini sudah hamil, dia masih minum terus, dikira nggak ada kehamilan. Nah, itu yang sering kali gitu. Bukan kalau orang pakai kontrasepsi terus tiba-tiba terjadi hipospadia, enggak. Jadi sudah positif kehamilan, terus masih minum. Nah ini yang nggak tahu ya, nggak tahu itu masalahnya di situ. Oh gitu. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda kehamilan, berhentikan aja gitu ya dok. Konsul dokter kebidanan, hentikan obatnya supaya tidak gitu. Ya. Gitu. Itu kalau misalnya pakai kontrasepsi yang pil itu minum terus, itu jangka berapa lama sih dok? Seorang ibu tidak tahu kalau dia lagi hamil, terus menggunakan kontrasepsi itu sampai anak ini nanti bisa mengidap hipospadia dok. Ya betul. Jadi biasanya orang minum kontrasepsi itu kadang-kadang kan mesnya nggak teratur, kadang-kadang nggak mes kan. Jadi nggak tahu kalau dia itu positif. Nah maka sebaiknya kalau pakai kontrasepsi konsullah ke dokter kebidanan. Konsul apakah ada masalah sih di bulan ini. Kalau misalnya agak jauh misalnya sulit gitu ya sudah dites aja sekarang gampang tuh Bu. Cari tes itu untuk kehamilan. Tes pack ya dok. Ya tes pack itu gampang tuh. Nggak apa-apa aman bulan ini. Loh kok sudah ada, berhenti. Caranya gitu. Berarti harus rutin ya dok. Harus rutin. Sama harus tahu kondisi fisiknya ibu. Kok beda. Betul gitu. Oke baik. Nah tapi kalau ketika seseorang anak misalnya tadi dari bayi dia sudah terkena hipospadia, gejala-gejala atau ciri-ciri supaya kita tahu ini anak kena hipospadia itu seperti apa sih dok? Betul. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Mbak Ica, jadi kalau nanti melihat baby lahir gitu ya, itu sudah bisa kelihatan kok lubangnya tidak di depan, sudah di bawah. Nanti kalau kan biasanya pipis gitu loh, kok turnya kok nggak lurus, kok ke bawah. Nah ini hipospadia. Nah kalau sudah mengetahui gitu tapi masih bisa pipis dan sebagainya, tenang aja, nggak ada perlu tindakan apa-apa selama dia masih bisa pipis. Biasanya ditunggu aja lah sampai 6 bulan. Nah 6 bulan nanti baru ada satu tindakan. Nah gejala-gejala itu tentunya kalau ibu pasti tahu deh, loh ini kok pipisnya kok nggak menurun gitu, kok pipisnya kok turun. Nah itu seringkali Mbak Ica sangat mudah dikenali oleh ibu-ibu. Nah, kalau bapak mungkin nggak pernah lihat ya, ibunya yang sering lihat. Biasanya ibunya yang apa-apain ibunya, ya dok. Betul. Gitu. Oke. Tapi ini ya dok ya, berarti lubangnya tuh ada di bawah di ya? Di bawah. Harusnya kan di depan. Nah, itu di bawah. Bisa kadang-kadang sampai di di bawah buah zakarnya itu. Lubangnya gitu, sehingga anak kalau kencing pasti jongkok. Kalau enggak celananya kena, lepas celana semuanya jongkok. Nah itu hipospadia gitu. Ada yang di bawah buah zakar ya dok? Betul ada. Itu jauh banget loh dok. Jauh banget iya. Iya gitu. Tapi kalau gejala yang paling sering itu tadi dok? Atau ada gejala lain sih dok? Nggak ada. Gejalanya cuma itu loh, kok pipisnya kok nggak ke depan gitu, kok ke bawah. Nah ini hipospadia. Gitu. Tapi usia yang bisa dilakukan tindakan itu usia berapa aja sih dok? Jadi mulai dari 6 bulan itu sebetulnya maksimalnya 1,5 tahun harus sudah dikoreksi. Harus dikoreksi. Karena apa? Biasanya kalau itu nanti mulai sekolah, mulai ada teman-temannya atau main loh kok ngompol terus, kok itu celananya basah. Padahal gara-gara tadi pipisnya nggak bisa lurus kan. Nah kena celana kan, turun kena celana, itu biasanya sosial akan terganggu kan. Ngompol terus gitu. Kok ngompol terus nih ternyata ada kelainan. Ya betul. Gitu. Jadi dikirain tuh kok ini anak udah gede tapi masih ngompol terus, ternyata ada kelainan yang tidak diketahui ya dok ya. Gitu. Nah kemudian faktor resiko apa sih dok yang bisa terjadi dari kelainan bawaan pada kandung kencing di hipospadia ini dok? Iya baik, kalau hipospadia itu bisa menimbulkan ya tadi kalau kencing pasti akan terjadi bengkok tadi ya bahasa itu. Yang kedua kalau itu sudah mulai dewasa dia nggak bisa berhubungan kan, bengkok gitu biasanya. Bengkok. Jadi kadang-kadang kalau misalnya itu posisinya
tidak bengkok, tidak ada kode, tapi kan nyemburnya ke bawah sehingga dia akan ganggu fertilitas, Mbak. Jadi kalau berhubungan sebenarnya keluarnya kan nggak di dalam liang senggama, di luar. Nah itulah yang menyebabkan gangguan fertilitas kan biasanya gitu. Oh, susah ya Dok kalau udah Betul, dewasa. Iya. Gitu-gitu. Nah, tapi apakah kalau ada seseorang yang terkena hipospadia itu harus selalu dioperasi ya Dok ya? Ya, tergantung. Kalau itu posisinya di depan, di dekat dengan kepala gitu, nggak apa-apa. Oh, diapain terus Dok? Ya nggak apa-apa, asal dia bisa pipis biasa, nggak bengkok ya, posisinya masih di depan, namanya subkornal ya, masih di depan sana, itu nggak apa-apa, dia masih berhubungan, masih bisa, pipis dipegang itu masih diluruskan, masih bisa, nggak ada masalah. Gitu. Itu kalau yang yang subkornal tadi kalau nggak mau dioperasi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau dioperasi juga boleh. Ya, gitu, dibetulin boleh. Gitu. Yang berarti yang wajib dioperasi itu yang lubang di bawah, ya, yang di dipangkal, atau di tengah dari penis itu, atau di belakang sekali itu harus dibetulin. Gitu. Ya. Nah, dari gejala-gejala yang dialami orang yang menderita hipospadia, ketika gejala mana yang muncul dan harus langsung dapat tindakan Dok? Ya, jadi memang karena ini ada gangguan pertumbuhan ya, itu bersama yang saya hormati, ini sangat perlu sekali kalau nanti pipisnya sulit, babynya mulai nangis-nangis, keluarnya menetes itu, ya itu perlu dilebarin karena seringkali hipospadia itu stenosis, jadi menyempit. Saluran itu di depan lu menyempit. Kalau itu ya emergency, harus diselesaikan itu. Akan tetapi kalau itu masih kencing lancar, nggak usah, tenang aja deh, nunggu 6 bulan nanti. Nunggu 6 gitu, bulan. Oh. Ya. Tapi ada nggak sih Dok? Ini kan tadi kita bahasnya ada hipospadia yang diderita ketika dia lahir. Ada nggak yang mengalami hipospadia tapi setelah dia gede gitu Dok? Iya, yang didapat gitu. Yang didapat. Ya bisa. Jadi bersama yang saya hormati memang seringkali kalau ada infeksi yang berkelanjutan itu jadi struktur ya. Struktur kadang-kadang di depan kecil sekali, maka seringkali kita yang di depan kita buka, maka lubangnya jadi di belakangnya, namanya hipospadia yang didapat itu. Ya tetap bisa, operasinya hampir sama dengan yang dari lahir itu sama. Oh, sama operasinya. Operasinya sama. Tapi kok dia bisa? Kan awalnya normal, terus kok jadi hipospadia gitu Dok? Ya tadi infeksi, jadi narasnya sembarangan tadi, dapat infeksi terus menyempit, nyempit, gimana? Nah, nanti kan harus diganti tuh uretranya diganti, lah sementara lubangnya di depan, makanya namanya hipospadia juga. Oh gitu, jadi kebersihan ya Dok betul. ya, itu harus jangan sembarangan naruh. Jangan sembarangan, ternyata hipospadia itu tidak hanya kita dapatkan dari lahir pada bayi, ternyata bisa didapatkan ketika kita sudah dewasa. Betul. Karena tidak bersih tadi itu ya, kurang bersih. Oke, tapi kalau hipospadia ini bisa mempengaruhi saluran kencing lainnya nggak sih Dok? Bisa. Jadi kalau misalnya biasanya kalau kelainan bawaan itu kan disertai yang lain tuh Bu. Ya, jadi kalau itu memang murni aja, itu ya nggak ada masalah. Kadang-kadang ya tadi ada stenosis, ada kelainan-kelainan yang lain yang tadi estrofia bulinya juga buka juga bisa. Maka tentunya ini bersawan kalau kayak gitu tuh langsung aja begitu lahir periksakan ke urolog. Nanti urolog akan menentukan, oh ini gimana, emergency diselesaikan apa enggak. Nah gitu caranya. Begitu Mbak Ica. Gitu, baik. Ternyata memang kalau ketika ibu atau ayah tahu gejala-gejala seperti ini tentang hipospadia, bisa langsung aja ke dokter ya Dok ya? Betul. Gak harus menunggu kelihatan banget Iya, gitu. daripada cemas kan, tanya ini gimana, harus gimana. Nanti paling kita jawab, gak apa-apa kita tunggu 6 bulan aja. Perlu minum obatan? Nggak usah, gitu baru tenang gitu. Yang penting konsul aja dulu, nanti dokternya mau ngasih tahu apa, nanti dilakukan. Betul, gitu. Ya. Iya, jadi memang kelainan bawaan yang tidak ditangani ini bisa menyebabkan komplikasi nggak sih Dok? Ya, yang paling sering itu infeksi lah. Ya, jadi kalau stenosis tadi kan
anaknya kan sering infeksi, sering demam, pipis sakit dan gitu. Itu yang sering kali ditemui. Tapi kalau itu lubangnya gede, lancar gitu, nggak apa-apa, nggak perlu dia kasih apa-apa. Gitu. Oh, gitu. Jadi ketika udah pipisnya udah sakit sampai nangis tadi, terus betul. ada demam mungkin beberapa hari berturut-turut ya dok ya. Betul, gitu. Itu, ya harus diobatin. Harus diobati. Itu udah masuk emergency ya dok. Emergency, betul. Baik, terima kasih Dokter Danarto. Dan itu tadi pemirsa ya, kelainan bawaan pada saluran kencing yang ternyata kalau tidak ditangani ini bisa menyebabkan komplikasi yang bisa menurunkan kualitas hidup penderitanya. Betul, ya dok ya. Kasihan juga anak kalau misal tidak langsung dibawa ke dokter. Oleh karena itu pemirsa langsung aja segera konsultasikan dengan dokter urologi terpercaya seperti Dokter Danarto setelah mengetahui gejala-gejala yang timbul pada anak. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dokter untuk tanya jawab yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelum itu pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu pariwara berikut ini.